Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Pemirsa Habim TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi di Habim TV, channel yang mencerdaskan umat, berbasis tauhid, menjalankan sunnah Rasul dan membangun rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi tentang salah satu kisah yang Allah sebutkan, nahnu naqussu ilaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Surat Al-Kahfi dan kemudian kisah tentang Ashabul Kahfi Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami ujian-ujian yang demikian besar dalam proses dakwahnya, sehingga di ayat 6 surat Al-Kahfi disebutkan fala'allaka bakhi'un nafsaka, hampir-hampir saja engkau mencelakakan diri engkau. Jadi keadaan yang demikian depresi mungkin, atau bukan depresi, tekanan-tekanan dalam proses dakwah membuat Rasulullah SAW hampir saja mencelakakan dirinya sendiri. Sehingga kemudian Allah berikan hiburan-hiburan, berikan kemudian pelajaran-pelajaran berupa kisah-kisah orang-orang terdahulu, diantaranya adalah kisah para pemuda Kahfi. 7 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kemudian mempertahankan keimanannya di tengah-tengah kepungan, di tengah-tengah beratnya ujian dakwah, karena mereka sebagai pemuda-pemuda yang secara keadaan sosial sebenarnya adalah orang-orang yang terpandang, bagian dari keluarga kerajaan saat itu, tapi mereka memutuskan untuk berbeda pendapat, berbeda pandangan, bahkan berbeda keyakinan dengan apa yang diyakini oleh kerajaan pada saat itu. Mereka kemudian menolak untuk menyembah kepada berhala, sehingga Dekianus saat itu sebagai raja kemudian mempersekusi, istilahnya mempersekusi mereka. Mereka kemudian kesulitan mengembangkan dakwah, dan kemudian dalam proses itu mereka harus pergi meninggalkan kerajaan, meninggalkan tempat mereka, termasuk meninggalkan segala kenyamanan yang mereka miliki, dan kemudian akhirnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah gua. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka 309 tahun lamanya. Dan ketika mereka kemudian dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa mereka hanya tidur sehari atau mungkin setengah hari, yauman au ba'da yaum. Ternyata kemudian zaman sudah berubah, kehidupan sudah berubah, dan kemudian sudah terjadi juga perubahan di masyarakat, lebih menerima atau sudah banyak masyarakat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian membutuhkan penguatan dari keimanan kepada yaumul akhir, keimanan kepada hari kebangkitan, dan kemudian kehadiran Ashabul Kahfi kemudian memperkokoh, memperteguh keyakinan-keyakinan itu. Ini kemudian memberikan juga gambaran kepada Rasulullah SAW, ya, bahwa kemudian dengan keadaan apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi ini mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dakwah, untuk menyelamatkan Rasulullah, untuk menyelamatkan para pengemban dakwah. Dan demikian juga mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merubah keadaan, ya, sebagaimana di ayat 7 surat Al-Kahfi, untuk merubah keadaan tanah yang subur menjadi tandus, atau sebaliknya tanah yang tandus menjadi subur. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian yang paling penting justru adalah bagaimana para pengemban dakwah ini tetap terus berpegang teguh kepada apa yang telah menjadi agendanya, sehingga disitu disebutkan innahum fityatun amanu, sungguhnya mereka itu adalah para pemuda-pemuda yang beriman, wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dengan ujian dari proses dakwahnya mereka tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bertambah petunjuk-petunjuknya. Keberadaan gua yang kemudian mereka akhirnya datangi dan tidur 309 tahun itu menjadi pelindung bagi mereka semuanya, terlindung dari keadaan lingkungan yang buruk, terlindung dari kemudian fitnah-fitnah dakwah yang besar, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala perkenankan mereka melihat keadaan yang lebih baik di kemudian hari, dan memperteguh keyakinan masyarakat atas hari kebangkitan, dan kemudian memberikan optimisme bahwa bagi kita semuanya, bahwa sungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mudah untuk kembali membangkitkan keadaan dakwah yang mungkin sedang terpuruk atau sedang melemah. Demikian itu kemudian menjadi pelajaran bagi kita semuanya, sebagai kisah yang Allah sebutkan, sebagai bagian juga dari ayat-ayat yang
kemudian surat yang kemudian disunnahkan untuk dibaca, terutama untuk menghindari fitnah Dajjal, maka kemudian kita juga menghadapi hal yang sama. Ya, dakwah kemudian akan dihadapkan dengan fitnah-fitnah Dajjal yang sedemikian besar, maka kemudian kita harus menjadi orang-orang yang mampu menjadi para pemuda kahfi yang bertambah keimanannya, senantiasa bertambah petunjuk, dan kemudian mampu mencari tempat perlindungan yang aman bagi kita semuanya dari seluruh fitnah-fitnah tersebut, dan kemudian kita menemukan hal-hal yang berguna bagi kita semuanya, sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-ayat berikutnya bahwa kemudian Allah berikan rahmat wa yuhayyi lahum rahmah, kemudian Allah memberikan rahmat kepada mereka, kemudian mereka mendapatkan wa amruhum mirfaqa, kemudian mendapatkan hal-hal yang berguna untuk urusan-urusan kehidupan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk nanti bisa bebas dari fitnah Dajjal dengan membaca, bukan hanya membaca tentunya, juga mempelajari, mentadaburi, dan merekonstruksi. Jadi bukan hanya membaca surat Al-Kahfi, tapi kemudian mempelajari, mentadaburi, dan merekonstruksi. Merekonstruksi pribadi-pribadi Ashabul Kahfi yang mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman, dan senantiasa bertambah petunjuk bagi mereka karena intensitas mereka, kedekatan mereka kepada petunjuk, kepada Al-Quran, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mencari tempat perlindungan yang terbaik bagi kita semuanya agar mampu kita terlepas dari fitnah Dajjal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semuanya menjadi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran berharga dari para Ashabul Kahfi. Demikian, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.